Wa kana ya'muru bi tahri lailatul qadri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bitahri lailatul qadri, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Wa yuraghibu fi qiyamiha biqaulih, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyemangati, memotivasi ya para sahabatnya fi qiyamiha untuk melakukan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar biqaulihi, dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min ramadana. Taharrau, carilah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Nah, ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Jadi kata beliau, taharrau, carilah. Apa yang dicari? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Di mana? Fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kalau sudah 10 terakhir Ramadan, itu akan ada di situ Lailatul Qadar. Jadi dikurung dia sudah. Jadi Lailatul Qadar itu ya tidak akan ada dia di 10 awal dan 10 akhir. 10 yang kedua. 10 pertama tidak, 10 kedua tidak, 10 yang ketiga. Atau 10 akhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa qauluhu, dan perkataan beliau juga sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil watri atau fil witri min al-ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi beliau tadi mengurungnya di 10 terakhir, ya, di bulan Ramadan, dikurung lagi Lailatul Qadar itu di mana? Di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Jadi semakin sempit dia. Ya, artinya semakin enak kita mencarinya gitu. Kenapa? Karena semakin disempitkan ruangannya. Kalau tadi katanya 10 terakhir, itu masih 10 hari kita kan, capek gitu kan. Dikurung lagi. Di mana dikurungnya? Di malam-malam ganjil. Gitu, tahulah kita malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. 5 malam cuman. 5 malam ini jangan tidur. Begitulah kira-kira. Ngapain? Ya ibadah. Ya mungkin siap qiyamul lail, tilawah Al-Quran. Karena memang sebaik-baik amalan ya adalah pada bulan Ramadan, setelah siam Ramadan adalah tilawatul Quran dan qiyamul lailnya. Kenapa tilawatul Quran? Karena itu syahrul Quran. Ramadan kan bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, hendaklah kita benar-benar memanfaatkan kesempatan dan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Ini peluang emas bagi kita. Benar memang bahwa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70, tapi amalan yang diberikan sangat-sangat besar. Lihatlah bagaimana Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan karena ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita memang butuh niat, memang niat mau nyari gitu. Jadi man qama ini kan orang yang menegakkan dalam pengertian orang yang sungguh-sungguh untuk mencari. Tentu kalau sudah punya niat, dari niat ini akan tersalurkan ke anggota tubuh, ke perbuatan. Maka kita lihat beda orang yang memang sungguh-sungguh nyari bulan Lailatul Qadar dengan orang yang biasa-biasa saja, memang nggak mau nyari dia, dapat enggak. Itu beda orangnya. Kalau orang yang sungguh-sungguh itu, maka pada malam-malam ganjil itu nggak akan kita lihat dia tidur, nggak akan pernah kita lihat lagi dia ngantuk, gitu. Karena serius memang. Tapi kalau orang yang nggak serius, memang nggak niat nyari gitu kan, memang nggak ada niat dia, ya udah dapat enggak gitu. Ya biasa-biasa aja dia, nggak ada kesungguhan. Tapi kalau orang yang benar-benar, masya Allah, ya, karena dia tahu Nabi SAW sudah berikan petunjuk Lailatul Qadar itu 10 terakhir, disempitkan lagi di malam-malam ganjil. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa itu adanya di malam 27 Ramadan.
Ya, itu ada sebagian kelompok ulama yang mengatakan bahwa memang Lailatul Qadar itu tidak pindah-pindah. Dia hanya di malam 27. Ada yang mengatakan ulama lain pindah-pindah. Yang penting di malam ganjil. Jadi tahun ini bisa 21, tahun depan bisa 23, tahun depan mungkin 25, bisa 27, bisa 29. Tapi ada sekelompok mengatakan dia dikunci, di lock di mana? Di mana dia di lock? Di lock dia di malam 27. Ya. Tapi ini pendapat para ulama ijtihad mereka, tapi yang jelas bahwa kalau kita mau nyari serius saja ini, serius saja kan gitu. Kalau mau serius saja, udah hidupkan aja semua malam 10 terakhir itu. Ya, malamnya kita nggak usah tidur dari maghrib sampai subuh. Nanti siap subuh nggak apa-apa, lanjut lagi tidur karena memang ngantuk gitu kan. Ini dilakukan ya sebagian daerah, tentu di daerah apa, terutama katanya negara Saudi, itu kebanyakan masyarakatnya justru siang tidur kalau bulan Ramadan. Kenapa siang tidur? Karena malam mereka ibadah. Apalagi di sana memang tidak seimbang ya antara waktu siang dan malam. Lebih kadang-kadang siangnya lebih panjang daripada malamnya. Begitu. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ini juga bisa jadi tawaran bagi kita, khususnya di Republik Indonesia ini, barangkali bisa kita terapkan. Ya mungkin nggak semualah, nggak mungkin dari awal sampai akhir Ramadan, 10 terakhir. Oh nggak sanggup Ustaz, di malam-malam ganjil. Dah. Di 5 malamnya tadi kan, malam 21, kemudian malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Gitu. Cari ya. Ini kesempatan tentunya. Bagi kita yang memang serius mencarinya akan beda dengan orang yang nggak serius. Kalau orang yang memang tulus mencarinya beda dia. Akan kita lihat dari apa? Dari gerak-geriknya, dari pembawaannya, ya, akan benar-benar dia beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di malam-malam 10 terakhir ini banyak orang iktikaf. Sekalipun iktikaf itu kapan saja boleh, kan begitu. Tapi mereka karena memang mau dicari, karena memang mencari cara pencarian ya, begitu kira-kira. Cara pencarian yang paling maksimal itu, yang paling bagus itu dengan iktikaf. Karena kalau iktikaf kan orang akan tetap di masjid kan, akan tetap ibadah begitu. Akan tetap ibadah dan akan serius ibadah. Karena sudah iktikaf dia, niatnya sudah niat iktikaf untuk banyak ibadah kepada Allah. Otomatislah malam Lailatul Qadar itu akan lewat. Semua orang pasti melewati Lailatul Qadar, tapi adakah di antara kita diberikan taufik oleh Allah untuk memaksimalkan dengan ibadah atau dengan tidur? Itu masalah, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min huna kana hadha syahru al-karimu syahra ibadatin khalisatin. Oleh karena itu bulan ini, maksudnya bulan Ramadan yang mulia ini adalah bulan ibadah khalisah, ibadah murni. Ibadah bulan Ramadan, bulan ibadah, udah dari awal sampai akhir start ibadah aja. Ibadah demi ibadah. Siang puasa, baca Al-Quran, salat, dan juga sedekah, zikir tasbih, malamnya juga begitu. Salat, qiyamul lail, ya, begitu juga dengan baca Al-Quran, sedekah dan lain. Ibadah murni udah total. La majala fihi lil muslim al-jaddi an yaqdi al-laila fil lahwi wa sahri al-farighi at-tawili. Tidak ada kesempatan, tidak ada peluang ya pada bulan tersebut bagi seorang muslim yang al-jad, seorang muslim yang sejati, yang serius untuk dia an yaqdiya, dia menghabiskan malamnya fil lahwi, dalam perbuatan-perbuatan yang sia-sia, wasahri, dan begadang al-farighi, yang kosong, atau wil, yang panjang. Begadang kosong dari bukan begadang untuk tilawatul Quran, dia begadangnya cerita-cerita ngalur ngidul gitu, nggak ada nilai ibadahnya di situ, ya. Jadi seorang muslim yang sejati, yang dia adalah seorang muslim yang sesungguhnya, ini bukan muslim yang kawe-kawean gitu. Jadi memang ini yang bukan amatiran gitu lah. Ini memang muslim yang apa? Yang sejati, muslim yang top begitu ya. Jadi bukan muslim yang kawe-kawean, bukan muslim yang amatiran, begitulah kira-kira. Jadi memang muslim sudah kawakan dia. Muslim yang sejati, ya. Itu tidak akan ada lagi dia apa? Menghabiskan malamnya dengan tidur, ya. Dengan tidur fil lahwi, ya, dalam perbuatan yang dia menghabiskan dengan tidur atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang hanya begadang, menghabiskan waktu yang nggak ada nilai ibadahnya di situ. Dia tidak akan melakukan hal itu. Dia sibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ma qaraba tulu al-fajri. Jadi kita katakan bahwa seorang muslim, ya, kan tidak punya apa tadi? Tidak punya kesempatan, ya. Kalau seorang muslim yang memang
sejati itu, bukan KW-KWan, tapi dia muslim yang memang sejati, dia benar-benar seorang muslim, ya. Jadi dia menghabiskan malamnya, dia tidak akan menghabiskan malamnya untuk sesuatu yang tidak perlu, untuk sesuatu yang tidak jelas, ya. Hatta idza ma qarabat tulu'ul fajr, sehingga apabila telah dekat terbit fajar, wa ghasyahun nu'as, dan telah datang ngantuknya, tanawala luqaimat, lalu dia makan sahur. Wa awa ila firashihi, dan dia pun menuju tempat tidurnya. Wa roha, dan dia pun mulai ya untuk tidur. Binaumin amikin, tidur yang dalam. Wa qad la yashu li ada'i salatil fajri, kadang pun dia tidak terbangun untuk melaksanakan salat fajar. Ini muslim yang bukan sejati. Ya. Dia malamnya dihabiskan apa? Untuk begadang, sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga kalau waktu subuh sudah dekat, lalu dia makan, lalu dia ngantuk, tidur, bahkan kadang-kadang tidak sholat subuh. Kenapa? Ya karena udah ngantuk, nggak bisa lagi, udah ngantuk berat. Kenapa? Karena malamnya dihabiskan untuk begadang yang nggak jelas, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seorang muslim yang sejati, itu nggak ada ceritanya itu. Muslim yang memang hakiki, ya, seorang muslim yang memang bukan muslim amatiran, eceknya, gitu, muslim yang benar-benar muslim, dia tidak akan mau melakukan hal itu, tapi dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung kelak pada episode atau pertemuan yang akan datang, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.